pilih mana? Lelah kerja atau lelah ibadah? Anakku, kau pilih mana? Lelah karena bekerja atau lelah karena ibadah? Keduanya sama lelahnya. Kerja itu melelahkan, ibadah juga melelahkan. Orang yang lelah karena ibadah akan dimudahkan rezekinya. Orang yang lelah karena kerja akan sulit dalam mencari rezeki. Mestinya kerja itu ibadah dan mendatangkan pahala. Kerja yang baik sama dengan ibadah yang baik. Pahalanya besar. Hasil kerja untuk menunjang sarana ibadah, untuk bekal ibadah. Jangan sampai lelah bekerja sampai melupakan ibadah. Bila tenaga banyak dicurahkan untuk kerja, maka ibadah malas. Rezeki sulit didapat. Rezeki harus dikejar mati-matian. Bila tenaga banyak dicurahkan untuk ibadah, kerja wajar saja. Rezeki mudah didapat. Rezeki akan datang mengejarmu. Bila pikiran banyak dicurahkan untuk kerja, maka ibadah hampa. Rezeki sulit didapat. Rezeki harus dikejar mati-matian. Bila pikiran banyak dicurahkan untuk ibadah, kerja wajar saja. Rezeki mudah didapat. Rezeki akan datang mengejarmu. Bila hati banyak dicurahkan untuk kerja, maka ibadah akan hambar. Rezeki sulit didapat. Rezeki harus dikejar mati-matian. Bila hati banyak dicurahkan untuk ibadah, kerja wajar saja. Rezeki mudah didapat. Rezeki akan datang mengejarmu. Renungkanlah wahai anakku, orang yang dahulukan ibadah itu seperti orang menanam padi. Rumput akan tumbuh dengan sendirinya. Orang yang dahulukan kerja itu seperti orang yang menanam rumput. Jangan harap dapat padi. Kemudahan hidup hanya untuk orang yang mendahulukan ibadah. Kadang ilmu itu sangat mudah diucapkan. Anakku, kadang ilmu itu sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit diamalkan. Ilmu itu mudah di bibir, tapi berat di amal. Banyak orang bicara tentang kebaikan. Banyak orang mengajarkan ilmu kebaikan. Tapi mereka sendiri belum beramal. Itu karena saking beratnya. Bicara sedekah itu mudah, tapi bersedekah itu yang sulit. Andai orang pada gemar sedekah, maka semua orang jadi kaya. Semua orang tahu ilmu sedekah dan manfaat sedekah. Tapi sekedar tahu, tidak mau sedekah, ya tetap miskin permanen. Bicara istiqomah itu mudah, tapi menjalankan ibadah atau amal yang istiqomah itu yang sulit. Andai orang pada istiqomah,
maka semua dapat hidup mulia. Semua orang tahu ilmu istiqomah dan manfaat istiqomah. Tapi sekedar tahu, ibadah bolong-bolong, ya tetap tidak mulia. Bicara zuhud atau hidup sederhana itu mudah. Tapi menjalani secara zuhud atau sederhana itu yang sulit. Andai orang pada zuhud, maka hidupnya akan lebih nyaman. Semua orang tahu ilmu zuhud dan manfaat zuhud. Tapi sekedar tahu, hidupnya tetap glamor, hatinya tidak tenang. Renungkanlah wahai anakku, bicara mujahadah itu mudah, tapi menjalankan mujahadah itu yang sulit. Andai orang pada mujahadah, maka selalu dekat dengan Allah. Allah punya segalanya. Orang yang dekat Allah akan punya segalanya. Bila kau butuh uang mendesak, ada peluang korupsi, tapi kau tidak akan melakukannya karena takut Allah. Itulah mujahadah yang sesungguhnya. Perjuangan sungguh-sungguh. Anakku, bagus dompetnya tapi kosong isinya, itu menyusahkan. Penampilannya bagus tapi isinya tidak bagus. Ada orang yang mengutamakan penampilan luar. Ada orang yang mementingkan isi yang ada di dalam. Kalau bisa penampilan luar baik, isinya juga tidak mengecewakan. Minimal sekali penampilan biasa, tapi isinya luar biasa. Orang yang mengutamakan penampilan luar itu melelahkan. Hidup hanya untuk mencari sensasi, pujian, dan perhatian orang. Padahal pujian itu kesenangan sesaat, susahnya bersaat-saat. Padahal pujian itu tidak mengenyangkan, tapi menyusahkan. Orang yang mengutamakan penampilan dalam agak lumayan, walau sering direndahkan orang, tapi di dalamnya kuat. Walau penampilan biasa, tapi apa-apanya punya, tidak kalah. Walau sering disepelekan orang, tapi penuh kejutan. Kalau bisa penampilan luar biasa saja, isi yang di dalam luar biasa. Dompetnya biasa saja, tapi isi di dalamnya luar biasa. Tasnya biasa saja, tapi isi di dalamnya luar biasa. Ini jarang yang bisa, karena manusia cenderung ingin pamer. Renungkanlah wahai anakku, berbisnis dengan Allah itu tidak pernah merugi. Tunaikan tahajud di penghujung malam, tidak ada orang yang tahu. Sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Perbanyak zikir di saat sunyi sendiri. Sering menangis di saat sendiri, mensyukuri nikmat Allah. Lihat hasilnya. Kerja biasa saja, rezekinya berlimpah luar biasa. Lihat hasilnya. Dompetnya biasa, uang di dalamnya luar biasa. Rezeki datang berlimpah dari segala arah. Datang tanpa hitungan. Di saat orang pada bingung mencari pinjaman karena kebutuhan, kau akan hidup nyaman. Keluarga nyaman, ibadah juga nyaman. Anakku,
Doa itu bisa merubah kehidupan. Berdoalah dan berusahalah mewujudkan doa yang kau panjatkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti Allah kabulkan. Al-Ayah. Berdoalah dan berusahalah. Berdoa tanpa usaha akan sia-sia. Berusahalah ke arah doa yang kita panjatkan. Berbuat yang bertentangan dengan arah doa akan sia-sia. Orang berdoa itu karena ingin berubah. Orang berdoa itu karena ingin mendapatkan suasana baru. Orang berdoa itu karena jemu dengan kehidupan lama. Saat doa terkabul, maka kehidupan akan berubah. Berdoalah, karena doa akan memandu arah perjuangan hidup. Berdoalah, karena doa akan mengarahkan langkah kaki. Berdoalah, karena doa akan merubah kehidupan. Saat doa terkabul, maka kau akan dapatkan suasana baru. Orang miskin berdoa ingin merasakan menjadi kaya. Orang gagal berdoa ingin merasakan menjadi orang sukses. Orang biasa berdoa ingin merasakan menjadi pejabat. Itu boleh dan harus, tapi harus usaha ke arah doa. Bila kita minta kebaikan di dunia, berusahalah menjadi orang baik di dunia. Kebaikan di dunia pasti akan datang. Bila kita minta kebaikan akhirat, berusahalah taat beribadah dan menjauhi larangan Allah. Kebaikan di akhirat pasti akan didapat. Renungkanlah wahai anakku, ada orang berdoa minta masuk surga, tapi amalan mereka amalan ahli neraka. Tidak mau ibadah dan gemar berbuat dosa. Mengapa harapan dan perbuatan mereka berbeda? Apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Berharap pepesan kosong. Renungkanlah wahai anakku, semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.